Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai sekarang pada bab yang ke-15, As-Salafu wal Fitanu Fitil. Generasi terdahulu dan musibah dalam agama. Fitan jamak dari fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah dalam bahasa Arab yang bermakna ujian atau musibah atau bencana. Makanya kita mengenal istilah fitnah dajjal, yaitu ujian yang Allah berikan kepada manusia melalui dajjal atas izin Allah Subhanahu wa taala, atau musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang di akhir zaman kelak melalui dajjal. Nah, ini makna dari fitnah dalam bahasa Arab. Jadi al-fitan fitti, musibah-musibah yang terkait dengan agama. Rawa Abdul Karim Al-Jazari an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir qala akhadha al-musyrikuna Ammaran falam yatrukuhu hatta nala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara alihatahum bi khair. Dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Di sini kita lihat, ini berarti cucunya Ammar bin Yasir. Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Maka cucunya menceritakan tentang kakeknya. Orang-orang musyrik pada saat itu menangkap Ammar. Falam yatrukuha tanala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau melepaskan Ammar sampai Ammar ini mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru alihatahum bi khair, dan menyebutkan kebaikan dari sesembahan-sesembahan orang musyrik. Tentunya tidak ada kebaikan pada sesembahan orang musyrik, akan tapi ini dipaksa untuk memuji-muji sesembahannya orang musyrik. Allat wal Uzza wa Manat, dan berhala-berhala lain yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Ammar bin Yasir adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ditangkap oleh orang musyrik, kemudian tidak akan dilepaskan, diancam dibunuh, kecuali kalau Ammar itu mengucapkan perkataan mencela Nabi Muhammad SAW atau menyebutkan kebaikan tentang sesembahan-sesembahan orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Falamma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ma wara'ak. Ketika Ammar kemudian alhamdulillah berhasil dilepaskan pada saat itu, kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ammar, ma wara'ak, apa yang telah terjadi? Ma wara'ak, makna lafaznya itu apa di belakang? Ada apa di belakang? Kan tapi yang dimaksud di sini adalah apa yang telah terjadi kepadamu. Qala syarrun ya Rasulullah. Ammar berkata, keburukan wahai Rasulullah. Wallahi ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khairin. Demi Allah, aku tidak akan dilepaskan oleh mereka sampai aku mencelamu dan sampai aku menyebutkan kebaikan, ya, memuji-muji sesembahan-sesembahan mereka. Jadi ini berarti Ammar bin Yasir terpaksa melakukan hal tersebut, dua ucapan tersebut, mencela Rasulullah SAW dan memuji-muji sesembahan orang musyrik. Akhirnya mengucapkan ucapan tersebut sehingga kemudian dilepaskan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu, sehingga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam.
Kemudian apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Fakaifa tajidu qalbak?" Nabi Muhammad SAW bertanya, tidak langsung, tidak kemudian serta-merta langsung mencela ya atau memarahi Ammar, akan tapi Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana hatimu pada saat itu? Bagaimana kondisi hatimu? Apa yang engkau dapati dari hatimu? Apakah hatimu setuju dengan ucapan tersebut? Ucapan celaan kepada Rasulullah SAW dan ucapan pujian kepada sesembahan orang kafir dan musyrik dari Quraisy tersebut. Bagaimana kondisi hati? Maka Ammar berkata, qala mutmainnun bil iman. Hatiku tenang dan mantap di atas keimanan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qala fa in atu fa'ud. Kalau mereka mengulangi hal tersebut, maka ulangi pula apa yang kamu lakukan. Yani kalau antum ditangkap lagi oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian mereka mengulangi hal ini, mengancam antum untuk dibunuh, kecuali mengucapkan ucapan yang tadi, maka fa'ud. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulangilah. Yani ulangilah apa yang antum lakukan tersebut. Ini hati yang dinilai sahih oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dan sebagian ulama yang lain. Dari hadis ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah lihat bagaimana kondisi seseorang ketika kondisinya darurat. Maka dalam kondisi darurat, seseorang itu boleh untuk melakukan atau mengucapkan perkataan keharaman, bahkan kekufuran. Sekarang Anda tanya, apa hukum dari mencela Nabi Muhammad SAW atau memuji sembahan orang kafir? Apa hukumnya? Haram. Tidak hanya haram, akan tapi kufur akbar. Kufrun akbar. Tetapi ketika dalam kondisi tersebut, ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu kemudian dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian mengucapkan perkataan yang merupakan keharaman tersebut atau merupakan kufur akbar tersebut, maka Nabi Muhammad SAW itu justru menanyakan, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kondisi hatimu pada saat itu? Ketika dijawab, hatiku tenang di atas keimanan, tidak membenarkan ucapan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW bahkan membolehkan. Fa in adu fa'ud. Kalau mereka melakukan hal itu lagi, ulangi apa yang kamu ucapkan. Yani kalau mereka memaksa untuk mengucapkan perkataan yang merupakan kekufuran akbar tersebut, maka ulangi yang mereka minta kalau memang antum dalam kondisi darurat. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya. Ad-darurat tubihul mahdzurat, yaitu kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya itu adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Pada kondisi-kondisi lain, kondisi normal adalah haram. Bahkan hal tersebut itu adalah merupakan kufur akbar. Pada kondisi normal, kufur akbar. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, maka kita dibolehkan untuk melakukan keharaman atau bahkan kekufuran tersebut. Selama ada syaratnya. Ketika kita melakukannya, kita yakin bahwa kita akan terlepas dari kondisi darurat tersebut. Ya. Kemudian syarat yang kedua, hati kita tetap berada di atas keimanan. Itu kalau yang dilakukan itu adalah kufur akbar. Kalau yang dilakukan adalah keharaman di bawah kufur akbar, maka hati kita tetap meyakini bahwa itu haram hukum asalnya. Cuma pada saat itu boleh. Kenapa? Karena kondisi darurat. Contoh lain. Apa hukum dari makan daging babi?
Apa hukum babi? Apa hukum babi? Maka tidak ada jawaban. Tidak bisa jawab karena hukum itu hanya berkaitan dengan perbuatan. Adapun benda, babi, tidak bisa kita jawab kalau cuma ditanya apa hukum babi. Karena bisa jadi apa hukum menjauhi makan babi? Apa hukum babi itu? Apa hukum membunuh babi? Apa hukum menjauhi babi? Apa hukum ya jual babi, beli babi dan seterusnya. Jadi perbuatan hukum itu terkait dengan perbuatan, bukan terkait dengan az-zawat. Al-hukmu yata'allaq bil af'al, bi af'alil mukallafin la yata'allaq biz zawat. Hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan yang kita lakukan terkait benda tersebut, terkait babi pada kasus ini, bukan berkaitan dengan zat, bukan berkaitan dengan benda. Maka sekarang pertanyaan yang benar, apa hukum makan babi? Haram. Tapi kalau misalkan seseorang itu berada dalam kondisi darurat, apa yang dimaksud dengan kondisi darurat? Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Patokannya sudah sangat jelas disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah ya bahwa kondisi tersebut itu bisa mengancam nyawa seseorang. Jadi ketika seseorang itu sudah sangat kelaparan, kemudian seseorang tersebut yakni tidak ada makanan lain selain daging babi di dekatnya. Tidak ada makanan lain secara mutlak yang halal. Cuma ada satu makanan yaitu daging babi. Maka sekarang dia berada di persimpangan dua jalan. Yang pertama adalah menerjang keharaman tersebut makan daging babi, tetapi nyawanya terselamatkan, atau dia tidak melakukan keharaman tersebut makan daging babi, tapi nyawanya tidak terselamatkan. Ada dua jalan ini saja. Tidak ada jalan ketiga. Dua-dua jalan tersebut, dua-duanya madarat semua atau tidak? Madarat semua atau tidak? Atau satunya madarat, satunya maslahat? Atau minimal satunya madarat, satunya netral? Gak ada maslahat, gak ada madarat. Mana yang benar? Kedua jalan tersebut, kedua opsi tersebut sama-sama madarat, betul tidak? Yang satu, madarat menerjang keharaman, makan daging babi, tapi terselamatkan dari mati. Karena kalau makan daging babi bisa selamat dari kematian, tidak? Kemungkinannya bisa. Bahkan bisa sampai kenyang makan daging babi, betul tidak? Kita tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Tapi dilihat dari orang-orang ya, kayaknya bisa kenyang. Betul? Jadi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang haram itu bisa jadi ada manfaat. Bahkan kalau ditanya kepada orang yang makan daging babi, enak tidak? Oh, enak sekali. Bisa bikin kenyang, bisa bikin kenyang. Ada manfaat. Tapi itu diharamkan oleh syariat menunjukkan bahwa madaratnya jauh lebih besar. Ini malah lebih besar. Tapi dalam kasus ini jauh lebih besar dalam kasus babi. Sekarang kita lihat berarti orang tersebut berada di antara dua opsi atau dua jalan. Jalan yang pertama, menerjang keharaman makan daging babi. Tapi ini bisa membuat dia terselamatkan dari kematian. Bismillah ta'ala. Berapa peluangnya? Mendekati secara hitungan manusia. Insya Allah kalau kita makan itu terselamatkan dari mati. Bukan sesuatu yang cuma abu-abu. Kira-kira Anda bakal selamat tidak ya? Oh, masih 50-50. Tidak seperti itu. Tapi ini mendekati ya prasangka yang kuat. Memiliki prasangka yang kuat bahwa kalau kita menerjang keharaman tersebut, kita terselamatkan dari kemadharatan yaitu kematian. Ini jalan pertama. Jalan kedua. Jalan pertama berarti madarat atau tidak? Ada madarat, menerjang keharaman. Tapi ada maslahat, selamat dari kematian. Jalan kedua, ada madarat juga, yaitu dia tidak mau menerjang keharaman makan daging babi, sehingga dia memilih bersabar dan hitung-hitungan logika juga, ini meninggal dunia kalau dia membiarkan dirinya seperti itu. Sehingga kita lihat, ketika orang tersebut kemudian, yakni berarti di jalan kedua berarti ada madarat, nyawanya terancam, ya,
Tapi ada maslahat. Maslahatnya yaitu dia tidak terjatuh kepada keharaman makan daging babi. Tapi intinya dari dua jalan ini sama-sama ada madhar, betul tidak? Sama-sama ada madhar. Nah sekarang kaidahnya adalah berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Kaidahnya adalah kita pilih madharat yang lebih kecil. Ini dengan catatan jalan yang ada semuanya memang ada madhar. Kalau ada jalan ketiga, yaitu jalan yang tidak ada madharatnya sama sekali, ya pilih jalan yang ketiga. Jangan kemudian berdalil dengan irtikabu akhaffi dararain, dengan kaidah mengambil dari dua madharat yang lebih kecil. Jangan menggunakan kaidah tersebut. Kenapa? Karena ada jalan ketiga. Misalkan dalam kondisi tadi, ternyata dia bisa ya klik HP-nya, delivery, makan soto ayam bukan soto babi. Tinggal tunggu 15 menit ya, bertahan hidup. Insya Allah bisa ini kayak 15 menit datang ya. Soto bisa. Ini berarti ada jalan ketiga yang tidak ada madharat. Harus memilih jalan tersebut. Tapi dalam kondisi ketika seluruh jalan itu semuanya ada madharat, maka dalam kondisi tersebut yang harus dipilih itu adalah yang madharatnya lebih kecil. Dan dalam kondisi yang tadi, maka na'am, yang dipilih adalah makan daging babi tersebut. Menerjang keharaman makan daging babi supaya nyawanya terselamatkan sehingga dia bisa melangsungkan kehidupannya berikutnya itu bisa diisi dengan amalan ibadah, ketauhidan kepada Allah, manfaat-manfaat lain kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya manusia tapi juga binatang, tumbuhan dan seterusnya semuanya. Jadi ada masalah yang lebih besar di balik. Sehingga kata para ulama boleh bagi dia untuk mengambil jalan yang tadi yaitu memakan daging babi tadi. Tetapi ada syarat. Syarat yang pertama tadi, dia harus meyakini ketika dia makan daging babi tersebut, dia yakin bahwa ini adalah cara yang bisa membuat dia terselamatkan dari madharat satu lagi yang lebih besar, yaitu kematian. Kalau cuma keraguan saja, ini tentunya nanti ditimbang lagi, apakah beneran kita harus menuju ke sana atau tidak, mengingat ini hukum asalnya haram. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah dia tetap harus meyakini haramnya daging babi tersebut. Dia tetap harus menyadari hukum asal dari makan daging babi. Apa hukum asalnya? Haram. Haram. Ya, cuma dalam kondisi tersebut darurat. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh bermudah-mudahan dalam menentukan apakah kondisinya darurat. Nah, kalau misalkan ini cuma ya perut cuma bunyi sekali aja ya karena lapar, udah merasa waduh ini anak lagi sakit ini kolaps dan ya kalau masih ini cuma tidak makan 3 jam, apakah kemudian langsung meninggal dunia? Antum puasa berapa jam? Betul tidak? Jadi kondisi daruratnya jangan dibuat-buat. Kemudian syarat berikutnya adalah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kondisi darurat itu ditakar sesuai dengan kadarnya. Dalam artian, dia ketika memilih untuk makan daging babi tersebut, dia harus makan daging babi tersebut cuma secukupnya. Tidak boleh sampai gelegean. Gitu ya, misalkan. Tidak boleh sampai kenyang. Tidak boleh sampai berlebih-lebihan sehingga yakni bukan lagi sekedar untuk menyelamatkan diri dia dari kematian, tapi ini malah sampai berlezat-lezat dengan daging babi tersebut. Ini kaidah yang telah banyak dijelaskan oleh para ulama di fikih, di usulul fiqh, di kaidah fikih dan seterusnya. Nah, kembali kepada kasus Ammar bin Yasir, maka kita lihat bahwa Ammar bin Yasir ketika diberikan pilihan antara antum kita bunuh, kata orang kafir Quraisy, atau antum mengucapkan celaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memuji
memuji-muji sesembahan kita. Itu kata orang kafir Quraisy. Maka tentunya dalam kondisi tersebut, ketika yang dipilih oleh Ammar bin Yasir adalah memilih untuk mengucapkan ucapan yang hukumnya tadi tidak hanya haram, tapi bahkan merupakan kufur akbar, ini tidak dilarang, tidak dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ya bolehnya untuk mengambil kondisi yang daruratnya terkecil. Dan ini menunjukkan bahwa ucapan kekufuran selama kita dipaksa, dan dipaksa di sini maksudnya paksaan yang benar-benar, kalau tidak dilakukan paksaan tersebut akan mengancam nyawa kita, maka ucapan kekufuran tersebut boleh untuk diucapkan. Para ulama khilaf, apakah kalau yang dipaksa adalah perbuatan kekufuran, bukan ucapan kekufuran, apakah boleh juga untuk dilakukan atau tidak dalam kondisi darurat? Dari hadis ini yang disebutkan adalah ucapan kekufuran. Kalau seseorang tersebut dipaksa, diancam, akan dibunuh. Kecuali kalau dia mengucapkan ucapan kekufuran. Nah, ini para ulama sepakat bolehnya. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Dan dalil-dalil yang lain. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau yang dipaksa tersebut adalah perbuatan kekufuran? Contohnya misalkan, dipaksa untuk sujud kepada berhala. Kalau tidak, tebas lehernya, misalkan. Maka para ulama khilaf, pendapat yang ana lebih cenderung adalah boleh juga. Tetapi dengan syarat yang sama seperti tadi, hatinya harus tenang dan mantap di atas keimanan. Dia mengetahui bahwa itu adalah keharaman, bahkan kekufuran, kufur akbar. Dia mengingkari dengan hatinya. Tapi walaupun dia melakukan perbuatan tersebut dengan anggota tubuhnya, karena dipaksa. Tapi hatinya mengingkari. Sehingga ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Jika salah seorang dari kalian itu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, ubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka ubah dengan hatinya. Apa yang dimaksud dengan mengubah dengan hati? Maksudnya adalah hati kita mengingkari kemungkaran tersebut. Walaupun kita tidak bisa mengucapkan dengan lisan, walaupun kita tidak bisa bertindak dengan anggota tubuh. Nah, jadi ini kaidah yang kita dapatkan dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita lihat ketika Ammar bin Yasir ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma wara'ak?" Apa yang telah terjadi kepadamu? Maka Ammar bin Yasir berkata, "Syarrun ya Rasulullah," keburukan wahai Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hal tersebut tetaplah merupakan keburukan walaupun dalam kondisi yang darurat tadi boleh untuk melakukannya. Tetap kita harus katakan itu adalah keburukan. Tetap kita harus katakan itu adalah keharaman, bahkan itu kekufuran. Cuma dalam kondisi darurat boleh. Jangan seperti sebagian orang yang melakukan suatu hal yang hukum asalnya haram. Dia sebenarnya setuju hukum asalnya haram. Buktinya apa? Buktinya banyak menggunakan dalil-dalil tentang ini kondisi darurat. Ini beneran kondisi darurat. Suatu momen yang terjadi 5 tahun sekali ya. Kondisi darurat. Maka kita katakan, walaupun misalkan itu beneran kondisi darurat, tetap antum harus mengatakan itu adalah keburukan. Karena itu tidak ada di dalam Islam sistem seperti itu. Dalam mengangkat pemimpin yang kemudian seluruh orang bisa suaranya itu ya menentukan. Ini tidak ada dalam Islam. Ini hukum asalnya haram. Tapi kalau pemimpinnya jadi melalui jalur tersebut, itu adalah ulil amri kita. Dan wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Wajib untuk mendoakan ulil amri. Walaupun cara untuk menjadi ulil amri itu tidak sesuai dengan Islam. Ini poin yang membedakan antara ahlus sunnah dengan khawarij. Teroris. Teroris mengatakan, kalau misalkan ini jalurnya tidak sesuai dengan jalur yang syar'i, ini bukan ulil amri kita.
boleh, bahkan wajib untuk memberontak. Apalagi kalau tidak menerapkan hukum Islam, ya, maka kata mereka apa? Tauhid, berbahaya. Ini Khawarij. Akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini bahwa tentunya ada cara untuk memilih pemimpin yang syar'i, seperti misalkan ya istikhlaf, pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya, atau dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dipilih oleh orang-orang yang berpengaruh di negeri tersebut, yang berilmu. Seperti misalkan Umar radhiyallahu anhu ketika mau meninggal dunia membentuk Dewan Syuro, di mana kemudian Dewan Syuro ini diminta rapat, bahkan itu berhari-hari dan dijaga oleh pasukan supaya tidak ada pengaruh dari luar. Salah satu atau setiap satu orang dari anggota Dewan Syuro tersebut pantas untuk menjadi khalifah, penilaian Umar. Dan memang itu benar. Jadi satu pun di antara mereka yang jadi, ya memang pantas untuk jadi khalifah. Jadi kita lihat, yang memilih itu apa? Siapa? Orang-orang yang memang pantas, ahlul halli wal aqd, orang yang berilmu. Tidak kemudian diberikan kepada seluruh rakyat. Betul tidak? Ini yang sesuai dengan Islam. Tapi kalau misalkan, ya karena tentunya bisa jadi ilmu ini belum banyak diketahui oleh orang-orang. Kemudian yang tersebar adalah yang diterapkan adalah sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Maka kita katakan ini hukum asalnya haram. Tapi kalau misalkan kemudian yakni terjadi sudah ada pemimpin karena sistem tersebut, maka kita wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri tersebut. Kenapa? Karena sabda di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun usikum bitaqallah was-sam'u wa ta'ah. Aku mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Walaupun yang memerintah kalian adalah budak Habasyah. Kira-kira ada enggak cara syar'i supaya budak, habis itu budaknya dari Habasyah, bisa memimpin orang-orang Arab Quraisy, padahal pemimpin itu harusnya dari Quraisy dan harus orang merdeka. Ini dua hal yang dilanggar di situ, yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Islam. Yang pertama adalah harus orang merdeka, yang kedua adalah Quraisy. Ini budak Habasyah. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah budak Habasyah. Jadi ketika budak Habasyah tersebut jadi penguasa di sini. Entah gimana caranya tiba-tiba jadi penguasa. Maka itu adalah ulil amri yang sah, ya, dan wajib untuk mendengar dan taat. Dan wajib bagi kita untuk mendoakan pemimpin tersebut. Dan kita menjadikan hal ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharapkan pahala ketika kita mendoakan pemimpin. Tentunya kalau pemimpinnya tersebut ada keharaman yang dilakukan misalkan, maka itu tidak boleh kita benarkan, tidak boleh kita memuji 100%. Ya, tapi kita harus mengingkari. Tapi mengingkari caranya gimana? Mengingkarinya harus dengan adab dan ya harus disampaikan secara langsung oleh orang-orang yang memang berpengaruh. Bukan kemudian menyampaikannya dengan kritik di muka umum sehingga membuat masyarakat itu benci kepada ulil amri. Ini berbahaya. Membuat stabilitas negara bisa berbahaya. Padahal nikmat aman di suatu negeri ini adalah induk dari seluruh nikmat. Kalau nikmat aman tidak ada, antum gimana mau kuliah, antum gimana mau kerja, antum gimana mau melakukan aktivitas, gimana anak kita mau sekolah. Kalau nikmat aman tidak ada, berbahaya. Betul? Jadi ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan maslahat yang besar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ulil amri memerintahkan yang ma'ruf, kita lakukan. Kalau ulil amri memerintahkan yang mubah, tapi di baliknya ada maslahat tertentu, ya misalkan peraturan-peraturan yang itu kemaslahatan, peraturan yang mubah misalkan, para ulama banyak mencontohkan peraturan lalu lintas misalkan.
Mana dalilnya kita harus berhenti di lampu merah? Nggak ada dalil dari syar'i, tapi itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Nah, kita ikuti. Tapi ketika misalkan ulil amri memerintahkan perkara yang kemaksiatan kepada Allah, misal, semoga tidak terjadi di negeri kita, tapi misalkan seorang ulil amri memerintahkan rakyatnya untuk antum harus minum khamr tiap jam 4 sore. Maka tidak boleh kita ikuti. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika di dalamnya ada kemaksiatan kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita lihat di sini balik lagi ke pembahasan. Jadi, kita lihat bahwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tetap menyebutkan bahwa itu adalah keburukan. Jadi walaupun kondisinya darurat, tetap kita harus mengingkari. Dan tidak kemudian berlezat-lezat dengan hal tersebut. Seperti yang tadi, yang daging babi tadi. Tidak boleh berlezat-lezat. Tidak boleh sampai kenyang. Tapi secukupnya. Sekarang ada pembahasan. Kalau tidak salah ini juga pernah Anda bahas. Mungkin di majelis ini, tapi beberapa. Mungkin belas pertemuan sebelumnya. Anda ulangi sekali lagi. Ada orang yang berpendapat misalkan. Ini Isya aja berapa? Berapa menit lagi? 24. Sekarang? 21. Baik. Ada seseorang yang mengatakan bahwa misalkan dia memiliki keluarganya sakit keras. Bisa jadi ini sudah mendekati kematian. Maka kata dia ini kondisi darurat. Maka dalam kondisi darurat boleh untuk melakukan kufur akbar. Gimana? Ke dukun. Untuk berobat. Boleh tidak? Seperti ini kita katakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, dalam masalah ini berarti ya kita lihat ini kondisinya tidak memenuhi syarat darurat dan syarat seberapa yakin kita akan sembuh setelah berobat di situ. Betul? Seberapa yakin? Tidak ada. Kalau tadi yakni makan daging babi kemungkinan bisa memenuhi perut, bisa kenyang, betul tidak? Itu mendekati yakin atau prasangka kuat sekali. Tapi kalau misalkan berobat ke dukun, tidak ada yang memastikan antum akan sembuh. Dan kalau misalkan antum lihat, ini madaratnya berarti apa? Madaratnya adalah antum melakukan syirik akbar atau antum meninggal dunia. Dan ketika antum menuju kepada syirik akbar tersebut, masalahnya belum tentu sembuh juga. Belum tentu tidak kemudian meninggal dunia. Betul tidak? Bisa jadi tetap meninggal dunia, walaupun bisa jadi mungkin ada jeda beberapa hari. Maka ini tidak memenuhi kaidah yang tadi. Sehingga tetap dalam masalah ini, apalagi jalannya, opsinya tidak hanya dua ini. Antara antum sakit, tetap sakit, sehingga mati, atau antum berobat ke dukun. Seolah jalannya cuma dua. Padahal ada jalan yang ketiga. Apa itu? Khalas, berobat dengan ilmu bareng. Betul tidak? Kaidah yang tadi cuma berlaku kalau jalannya cuma dua. Atau jalannya bisa lebih, tapi semuanya madarat. Tapi kalau ada satu jalan saja yang itu tidak ada kemadaratan. yakni satu jalan tersebut kita tidak harus melakukan kekufuran atau kesyirikan akbar. Walaupun tetap ada peluang untuk meninggal dunia. Ala kulli hal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan meninggal dunia. Betul tidak? Kan sudah waktunya. Sehingga kita katakan ini tidak sesuai dengan kaidah. Tetap ada jalan yang ketiga, yaitu apa? Yaitu obat, dan ada yang lebih hebat daripada obat, doa kepada Allah, ruqyah. Kenapa harus minta tolong kepada jin? Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dukun kan minta tolong kepada jin. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.